Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat ngaji ID dimanapun berada, bersama kami kembali lagi di dalam reaksi ya ngaji ID bersama anak Kang Majid dan Kang Yuda. Nah, sekarang kami akan membahas tentang guru honorer yang merangkap jabatan lalu ditangkap di Probolinggo. Nah, di sini guru honorer dianggap merugikan negara sebesar 118 juta nih Kang Yuda dari kerja rangkap jabatan. Pertanyaannya, mengapa guru honorer itu ditangkap sedangkan yang tadi ya dia merangkap itu sebagai LPD, sebagai PLD ya. Karena menyebut sebagai PLD itu pendamping lokal desa. Dan kalau dipikir-pikir, kalau di sini tuh ya nggak seberapa gitu. Di sini juga cuma paling dapat 2 juta atau 3 juta kayak gitu kan. Jadi pas permasalahannya tuh di mana kayak gitu, malah nggak nyampe kan, malah di bawah gitu ya yang kita sebutkan tadi. Menurut Kang Yuda tuh mengapa demikian? Kita bahas dulu yang pertama terkait guru honorer ya Kang ya. Oke. Karena guru honorer ini adalah isu klasik yang ada di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang itu belum selesai tuh urusan guru honorer. Yang pertama dari sisi gajinya, yang kedua dari sisi fasilitas yang bisa mendukung guru itu agar berkualitas. Banyak sekali lah pokoknya problematikanya. Yang pertama dulu ya, sekarang itu kebanyakan ya guru-guru itu, apalagi guru-guru yang misalnya bukan PNS ya, guru honorer atau guru swasta, itu mereka itu tidak hanya menjadikan profesi guru itu sebagai pekerjaan utama. Faktanya di lapangan guru itu para guru punya pekerjaan sambilan gitu ya. Entah setelah pulang dari guru, waktu itu mungkin di berita teman-teman pernah melihat ada yang jualan koran, misalnya ada yang ngojek, terus ada juga yang misalnya dagang ataupun memberikan konten seperti ini. Iya. Gimana pun caranya ya, bagaimana ya para guru ini bagaimana caranya tetap agar bisa hidup ya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja harus mencari berbagai macam cara agar dia itu punya income gitu ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Urusan yang pertama adalah karena memang income-nya atau gajinya itu tidak layak. Kita tahu ya ada beberapa guru honorer yang diberitakan ataupun di foto itu tuh dia dapat amplop, pas dibuka 100 ya cuman 100.000, 200.000, 300.000 gitu ya, selama 1 bulan gaji gitu ya. Dan itu adalah fakta di lapangan teman-teman. Dan bagaimana mungkin dengan uang 300.000 misalnya bisa hidup layak selama 1 bulan, apalagi kalau guru itu sudah punya anak dan istri. Nah itu makanya ini banyak guru-guru yang punya pekerjaan sambilan di luar. Nah, ternyata yang beritanya tadi, yang ditangkap itu permasalahannya punya kerjaan sambilan di desa, ya. Punya kerjaan sambilan di desa yang merupakan satu jabatan PLD tadi ya, pendamping. PLD apa tadi? Lokal desa. Pendamping lokal desa. Dan di sana menerima insentif, ya. Insentifnya itu sebenarnya tidak besar. Hanya sekitar berapa tadi? 118 juta per 5 tahun itu juga. 5 tahun juga. Dan ini sudah berjalan 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti masa jabatan yang lalu mungkin. Iya, dari mulai masa pemerintahannya Bapak Jokowi. Berarti banyak nggak sih yang orang seperti itu? Kenapa harus yang ini dipermasalahkan? Nah, ini yang pertama itu beliau yang pertama guru honorer. Yang guru honorer layak, gajinya kurang layak. Yang kedua mungkin dia mencari tambahan yaitu dengan bekerja sambilan itu selama 5 tahun ini mendapatkan gaji kurang lebih lah sebulan itu 2 jutaan lah gitu ya. 2 jutaan, dan itu pun ya gaji 2 juta zaman sekarang kayaknya ngepres banget lah gitu ya. Dan ini diperkarakan sampai kemarin diisukan untuk ditahan ya. Ditahan, dipidana gitu ya, karena dianggap sebagai rangkap jabatan. Harusnya mungkin dari pemerintah menganggap bahwa harusnya satu saja nih jabatan tuh, nggak boleh misalnya kalau mau jadi PLD ya udah PLD gitu, nggak usah ngangkat jadi guru honorer misalnya. Tapi faktanya teman-teman ya ada banyak gitu ya, tidak hanya ini saja yang pernah merangkap jabatan kalau memang mau diusut sebenarnya.
Iya, tapi kenapa orang kecil ya kan? Jadi orang kecil dong. Coba yang besar-besar. Coba gimana tuh? Karena ya kita tahu ya, pemerintah kita itu sebagaimana pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Waduh. Ke bawah itu sangat tajam sekali. Apapun yang menyangkut masalah perkara-perkara, walaupun perkara itu masalah kecil, tapi kalau urusannya ada di bawah itu gampang sekali untuk dieksekusi. Tapi kalau misalnya urusan ke atas, urusan para pejabat, wamen waktu itu misalnya, ataupun beberapa ya menteri yang merangkap, misalnya ada yang merangkap jadi komisaris tertentu, tapi sampai sekarang tidak pernah diusut. Ya kan ya? Iya, padahal kan bertahun-tahun juga ya. Makanya barengan mungkin sama beliau juga kayaknya. Barengan. Iya, kenapa? Masalahnya kenapa? Aduh, lagi-lagi yang sasarannya rakyat kecil. Gitu. Seharusnya pemerintah itu harus punya solusi dong. Harusnya pemerintah itu netral. Harusnya adil. Berkeadilan itu kan ada misalnya ya di dalam undang-undang kan banyak disebutkan terkait undang-undang berkeadilan gitu di dalam menentukan sebuah hukum. Tapi ternyata kan pada faktanya enggak. Nah inilah memang kebobrokan sistem kayak gini. Sistem yang sekarang kita pakai itu memang ngakunya adil padahal pasti tidak adil. Satu-satunya adil bagi keluarganya. Adil bagi subjek ya, bagi subjek dia, bagi subjektivitas dia. Iya. Gitu ya. Tetapi kan harusnya adil itu harus dirasakan oleh semuanya. Maka satu-satunya sistem yang bisa adil tuh ya cuma sistem Islam ya. Islam dong, nggak ada tandingannya. Kalau adil versi Bapak sekarang tuh ya versi Bapak Presiden, adil versi Bapak Menteri atau Bapak-bapak apalah gitu ya. Bapak apalah yang merangkap jabatan yang di sini di negeri ini. Iya pasti yang dianggap adil tuh ya pasti subjektif sih. Makanya inilah kelemahan dari sistem yang ada hari ini, tidak bisa mendudukan mana keadilan yang memang harus ditegakkan agar tidak tebang pilih gitu ya. Kalau ini ini guru honorer ini tebang gitu ya. Ini komisaris A, ini penting banget nih kalau ditebang bahaya nanti saya ke depan gimana? Pesawat juga takut. Nah itu sih ya. Iya. Kan di dalam pemberitaan katanya yang dilaporkan tuh udah keluar ya, udah bebas. Tapi kan pertanyaannya yang dikhawatirkan nanti terjadi lagi di kemudian hari dengan status yang sama tapi orangnya lain. Ya kan gimana tuh? Seharusnya gimana tuh harus ditumpas keadilannya gimana? Nggak bisa dong. Itulah the power of netizen ya, the power of speak up, the power of ngomong kayak gini. Kayak gini. Ya. Kalau nggak ada orang yang ngomong, pemerintah itu akan makin berani. Ya, berapa kasus banyak kasus di Indonesia yang akhirnya tidak jadi karena banyak yang speak up gitu ya. Termasuk yang ini. Ini kalau nggak ada yang speak up, ya terus itu bergulir. Tetapi karena banyak yang speak up, banyak yang menyoroti, mungkin pemerintah juga merasa takut, khawatir kalau ini diteruskan akan merembet ke tadi isu-isu yang merangkap jabatan yang lainnya, yang posisinya jauh lebih penting dari ini sebenarnya. Gitu. Makanya lebih mungkin atas lagi gitu. Cari aman, ya udah gitu ya. Karena melihat masyarakatnya sudah, ini pintar nih masyarakatnya, gitu ya. Ya udah deh, sekarang misalnya dikeluarkan guru yang bersangkutan, dikeluarkan dari tahanan. Entah itu sudah keluar apa belum ya sekarang ya. Entahlah. Gitu ya. Dan kepintaran masyarakat ini pasti menjadi warning bagi pemerintah sih sebenarnya. Makanya pemerintah nanti akan bisa jadi ya walau alam ya, akan ada banyak cara bagaimana caranya agar rakyatnya bisa jadi nggak kritis lagi. Karena kalau semakin kritis kayak gini ya semakin susah nih pemerintah itu ruang geraknya untuk melindungi para elit-elit. Gitu sih. Gitu. Jadi pada intinya itu memang semuanya tuh asas manfaat, di mana tuh memikirkan perut mereka aja ya, gitu. Nggak memikirkan rakyat. Kayak begitu aja sampai dipermasalahkan. Seharusnya dipermasalahkan adalah ya mereka-mereka itu ya yang lebih besar lagi merugikan negara. Kalau ini kan serugi-ruginya negara masih 118 gitu, bahasanya masih juta, belum triliunan, belum miliar-miliaran ya kan. Aduh, ya, mungkin itu ya nanti kalau misalkan sobat ngaji ID punya tanggapan sendiri boleh komentar di kolom komentar ya. Dan ayo alangkah baiknya di-share agar ngaji ID itu tetap berkembang dan kita akan menyuarakan bersama dalam keadilan, kebenaran.
Kalau kita diam saja, siapa lagi? Ya kan? Kayak gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.